Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya? Hari ini kembali kita akan belajar pelajaran tematik, tema 3, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum memulai belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya, kalian simak ya video berikut ini. Hari ini kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan. Tahukah kalian bahwa tumbuhan dapat membuat udara di sekitar kita terasa lebih segar? Nah, karena tumbuhan tersebut bisa mengeluarkan oksigen. Tumbuhan di sekitar kita beraneka ragam dan mempunyai bagian-bagian penting. Nah, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsinya masing-masing dalam proses kehidupannya. Apa saja? Mari kita baca ya satu persatu. Yang pertama ada yang namanya daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Dalam daun banyak mengandung klorofil atau biasa disebut zat hijau daun. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Selain ada daun, ada juga yang namanya buah. Nah, buah ini berfungsi sebagai cadangan makanan dan melindungi biji. Di dalam buah ini biasanya terdiri atas daging buah dan biji buah. Yang biasa kita makan itu disebut daging buah. Selanjutnya ada daun, ada buah, dan juga tentunya ada batang. Batang berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis. Batang akan muncul daun, bunga, dan buah. Selanjutnya ada lagi yang namanya bunga. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. Nah, nanti pada bunga dapat menghasilkan yang namanya buah. Selain itu, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa buah itu di dalamnya ada biji. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya biji. Biji pada tumbuhan terdapat di dalam buah. Biji dihasilkan dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji ada yang berkeping satu atau biasa juga disebut monokotil, dan ada juga biji yang berkeping dua, disebutnya dikotil. Yang terakhir yaitu sudah tentu adanya akar. Akar ini berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, menyerap zat-zat mineral dan air. Pada beberapa tumbuhan lain, akar juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, contohnya seperti pada umbi-umbian. Selanjutnya, tumbuhan adalah makhluk hidup. Tumbuhan juga hidup seperti manusia dan hewan. Tumbuhan memerlukan zat makanan dan air untuk tumbuh dengan baik. Tumbuhan yang tumbuh dengan baik akan memiliki akar dan batang yang kuat. Daunnya pun berwarna hijau segar. Tumbuhan yang baik dapat menghasilkan oksigen sehingga udara di sekitarnya terasa sejuk. Jadi,
yang punya tumbuhan di rumah, Ibu minta untuk tetap dijaga ya, supaya lingkungan rumah kalian selalu terasa sejuk. Selanjutnya, Ibu punya sebuah gambar. Nah, ini ada gambar anak sekolah yang sedang menyiram tanaman. Kita baca ya. Setiap hari, siswa-siswi bergantian merawat tanaman di sekolah. Hari ini kebetulan kelas 4 yang piket untuk merawat tanaman dan bunga-bunga di sekolah. Siswa-siswi bekerja sama untuk menyiram tanaman, membersihkan tanaman, dan memberi pupuk pada tanaman. Karena siswa-siswi rajin untuk merawat tanaman, akhirnya tanaman dan bunga-bunga di sekolah terlihat hijau berseri. Beberapa tanaman juga telah berbunga. Sekolah mereka tampak asri. Berbagai tumbuhan yang telah mereka rawat dapat hidup dengan baik. Berbagai kupu-kupu, lebah, dan serangga kecil lainnya berkali-kali menghinggapi tumbuhan hijau tersebut. Berbagai serangga tersebut dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Nah, dari bacaan ini, kita dapat mengetahui bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap tanaman. Contohnya, pada garis putus-putus yang berwarna merah itu adalah kewajiban kita. Apa ya kewajiban kita? Yaitu menyiram tanaman, membersihkan tanaman, dan memberi pupuk pada tanaman. Karena kita telah menjalankan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita, yaitu karena tanaman tersebut dibersihkan, diberi pupuk, dan disiram, maka tanaman tersebut tumbuh dengan subur dan sekolah pun menjadi terlihat hijau dan berseri-seri. Selain itu, kupu-kupu dan serangga kecil juga menghinggapi tumbuhan-tumbuhan tersebut. Oke, selanjutnya kalian bisa mencoba melakukan percobaan pada sebuah tumbuhan. Pada halaman 25, kalian diminta untuk menuliskan laporan pengamatan tumbuhan tentang kacang hijau. Yang pertama, langkah-langkahnya yaitu sediakan 2 media pot dari kaleng, gelas atau botol bekas. 2. Beri nama pot ke-1 dan pot kedua. Yang ketiga, pada pot ke-1 isi dengan kapas, sedangkan pot yang kedua isi dengan tanah. Tanahnya tanah apa saja ya? Yang keempat, letakkan 4-5 kacang hijau pada masing-masing pot. Yang kelima, tetesi dengan air setiap hari. Yang keenam, amati dan catat hasil perkembangannya pada kolom yang ada di samping. Nah, kalian bisa menulis pada kolom yang ada di samping ini yang warna oranye. Kolom itu ada di halaman 25. Contohnya, kegiatan hari pertama. Menaruh biji kacang hijau di pot 1 dan pot kedua. Perkembangan tumbuhannya, karena kita baru menaruh biji, maka tidak ada perkembangan yang terlihat. Ciri-cirinya, karena belum ada tumbuhan yang muncul, maka kita tulis ciri-cirinya. Belum terlihat ciri-ciri perkembangan tanamannya. Seperti itu. Lanjut misalnya di hari kedua, yaitu mulai tumbuh tunas. Nah, nanti kalian bisa tulis lagi perkembangannya seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa. Terus kalian amati sampai hari ke-6. Nah, jika sudah, kalian foto hasil laporan kalian setiap harinya, lalu upload ke Google Classroom. Nah, pengumpulan tugas ini dimulai dari tanggal 7 September ya, karena kalian harus mengamati tumbuhannya setiap hari. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.